Majelis Ulama Indonesia membolehkan fidyah solat. Satu solat, satu waktu solat, satu mud. Majelis Ulama Indonesia, karena itu Ahlussunnah wal Jamaah masa kanggo. Tapi banyak ulama, terutama mohon maaf, mazhab Hambali, yang ada itu hanya puasa, karena jelas ayatnya. Jelas ayatnya. Sembahyang kendaraan. Tetapi ulama ahli sunnah, kalau puasa boleh, solat juga pasti boleh. Kias. Maka luwe itu kemamen menara dengan mati pidihan. Saya tahu arah saya sembahyangnya. Kanggo lihat di sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita telah bersimak yang sekaligus penutupan tema ini. Mari kita simak bersama nanti yang telah disampaikan nanti oleh Bapak Wali kita. Selanjutnya nanti jika ada yang belum jelas pada sesi tanya jawab dapat dipertanyakan kepada Bapak Wali yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ina mas mutan jarintiang jemaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita semua dalam rahman rahim Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia dengan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi saksi bagi pertemuan kita di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan malam hari ini insyaallah mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di alam kubur, bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama tiang menyampaikan terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Saifuddin. Pada tanggal 18 Februari yang lalu tiang ujian disertasi dan alhamdulillah lulus dengan nilai yang cukup baik, bahkan tertinggi meskipun usia sudah paling tua, ya, tiang mahasiswa paling tua. Kemudian bisa menyelesaikan dalam waktu tercepat, ya. Mungkin belum pernah ada di UIN itu yang menamatkan sampai 2,5 tahun jadi doktor, ya, baru tiang yang pertama. Alhamdulillah berkat doa pelungguh sami semua bisa tiang lalui meskipun tiang sibuk di kantor, sibuk ngaji bertimu bebarat. Tapi alhamdulillah bisa tiang selesaikan kuliah dalam waktu yang cukup singkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu niki berkah bagi kita sekalian dan insyaallah ada kebanggaan lah. Mohon maaf niki orang dengan mamben lauk duit jadi doktor, dengan mamben daya di nara. Tiang ingat-ingat tiang berdua kan cadik tiang. Bahrul Fikri dokter. Dia doktornya di Jepang. Selesai bulan tahun kemarin. Alhamdulillah. Ada kebanggaan bagi kita di Mambendaya niki dan mudah-mudahan juga berkah bagi kita semua. Kemudian yang kedua, tiang menutup pengajian malam hari ini karena ini penutupan, mungkin ada baiknya kita bekali diri kita dengan ilmu tentang Ramadan dan puasa saja. Jadi biasa pelungguh sami sangun tepuasa kepeng, sangun tepuasa beras, sangun tepuasa jangan.
makin sangun puasa adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang puasa dan Ramadan. Dikit yang sampai yang sekedik doang, karena hanya 30 menit plus tanya jawab nanti. Nggih, kira-kira merak niki para jemaah sekalian. Yang pertama, tentu tentang puasa ini wah biasa tegawe. Selaput teh wah pengalaman. Nah, tetapi sekedar mengingatkan kita semua apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan agar ibadah puasa kita betul-betul sesuai dengan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, puasa ini saat ini menjadi tren, menjadi gaya hidup puasa saat ini. Dalam bahasa orang-orang kesehatan disebut dengan diet. Diet itu artinya tidak makan. Ada namanya diet keto. Bagi orang yang asam urat itu dianjurkan diet keto. Diet keto itu tidak makan nasi, hanya boleh makan sayur dan buah. Ada Deddy Corbuzier itu membuat satu diet, lupa namanya ya, Deddy Corbuzier itu tidak boleh makan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, dan nanti setelah jam 8 pagi hanya boleh minum air sampai dengan jam 12 siang. Lupa nama dietnya. Jadi ada banyak diet dan itu disebut dengan puasa. Dalam bahasa ilmiah disebut dengan fasting terapi, terapi puasa. Nah, apakah puasa ini yang dimaksud dengan puasa yang kita lakukan besok di bulan Ramadan? Jawabnya tidak. Kenapa? Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu benar-benar karena perintah Allah, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman yang kita hafal semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita hafal. Puasa yang kita lakukan besok pada bulan Ramadan itu karena perintah Allah. Siapa yang diperintah oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang berpuasa itu orang-orang beriman, bukan orang muslim, bukan manusia. Jadi ayat itu tidak mengatakan ya ayyuhan nas kutiba alaikumussyam, tidak. Ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumussyam, tidak. Yang diperintah puasa itu hanya orang-orang beriman. Kenapa hanya orang beriman? Karena balasannya adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya. Kalau yang tadi puasanya hanya untuk sehat. Nih bagi ibu-ibu yang cerita, puasa yang sehat itu puasa itu sehat. Kenapa? Karena bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya adalah Bapak Ibu yang penyakit gula, bisa sembuh dengan puasa rutin. Lalu yang kedua, ibu-ibu yang kena kanker payudara atau kanker rahim, bisa sembuh dengan puasa Nabi Daud. Saya punya banyak bukti. Para jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu mau, saya akan kenalkan dengan orang itu. Saya punya banyak 3 orang teman saya sama-sama kepala dinas sembuh dengan puasa Daud dari kanker. Ada yang kanker payudara, ya. Jadi sampai sekarang dia terapkan puasa itu untuk menghindari dirinya, dan sekarang sudah sehat, kankernya sudah hilang. Padahal kemarin stadium 4, bisa sembuh dengan puasa. Kenapa puasa bisa menyembuhkan kanker? Karena ketika kita puasa, sel-sel tubuh kita akan saling memakan sel-sel racun yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita saling makan. Yang dimakan adalah yang racun, yang penyakit itu dimakan sama yang sehat. Maka itulah sebabnya kita sehat. Apalagi kalau ada sel-sel kanker di dalam tubuh kita, semua yang dimakan oleh kanker yang sehat. Kenapa? Karena tidak ada pasukan makanan masuk di tubuh kita. Maka itulah puasa itu menyuruh kita sehat. Tetapi bagi kita umat Islam, bukan hanya sehat puasa itu, tetapi akan meningkatkan banyak hal, terutama
meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Maka karena puasa yang jadi gaya hidup dan puasa orang Islam hari ini tentu beda. Dibuatkan syarat-syarat, dibuatkan rukun-rukun oleh para ulama kita terdahulu. Ya, apa syarat puasa? Dibedakan. Misalnya syarat puasa kita pertama Islam, katanya di dalam fikih puasa. Kalau bukan orang Islam, biarpun dia puasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak akan ada manfaatnya di hadapan Allah. Untuk sehat mungkin, tetapi untuk balasan dari Allah insya Allah tidak akan sampai. Karena syarat orang berpuasa itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang balik, anak kecil belum wajib tetapi dipaksakan dulu, diajari. Kemudian orang berakal, sehat, tidak gila, tidak jogang, ya. Kemudian orang yang kuasa, tidak sakit. Ya, kalau ada yang sakit mah boleh tidak puasa? Boleh. Nanti kita jelaskan di berikutnya. Kemudian ibu-ibu yang masih haid, yang masih nifas, ya, itu suci dari haid dan nifas, maka wajib hukumnya puasa. Kemudian orang mukim, kita tinggal di Mamben ini tidak kemana-mana, maka wajib puasa. Kecuali kalau musafir. Musafirnya sejauh berapa? Menurut ilmu fikih, musafir itu 80,6 kilometer. Jadi Muntelengan ini tipak Sembalun mungkin tidak sampai 80. Nikman. Dari sini ke Bayan musafir. Boleh buka puasa, boleh. Tapi kalau kita mukim, maka tetap kita harus puasa. Lalu puasa yang disyariatkan oleh fikih adalah puasa yang telah ditentukan waktunya. Kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada hari bulan Ramadan, ya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, para jemaah sekalian, lalu sebagai tambahan ilmu saja, Tiamu sampaikan macam-macam puasa yang kita lakukan. Pertama, ada puasa yang wajib. Mana yang disebut dengan puasa wajib? Besok ini, puasa Ramadan. Wajib hukumnya. Lalu yang kedua, selain puasa Ramadan, ada puasa qada. Bagi yang dulu pernah berutang puasa, apakah karena sakit qadanya itu, ataukah karena musafir qadanya itu, atau ibu-ibu karena haid, karena nifas dan seterusnya, silahkan diqada, wajib hukumnya. Kalau tidak, maka nanti Allah akan menagih itu. Atau kalau tidak sempat ditunaikan sampai dia meninggal, dibayarkan fidyahnya. Berapa fidyahnya nanti kita jelaskan. Lalu qada karena sakit, qada karena musafir. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana maridun, barang siapa sakit, aw ala safarin, atau dia sedang safar, bepergian ke Sumbawa, ke Jawa, ke Jakarta, kemana saja, maka boleh dia berbuka, tetapi nanti diganti pada hari yang dirusak, pada hari yang dibatalkan. Dia wajib puasa. Dan itu di luar bulan Ramadan tentunya nanti dia ganti, ya. Nah, kemudian selain ditentukan waktunya bulan Ramadan, puasa wajib itu juga ditentukan batasan waktunya, lamanya, sejak subuh sampai dengan maghrib. Jadi dari subuh sampai dengan maghrib. Itu puasa yang menurut fikih Islam, bukan menurut ilmu kesehatan. Karena kalau menurut ilmu kesehatan tadi saya sampaikan macam-macam, ya. Ada yang malam, ada yang siang dan seterusnya. Lalu puasa yang berikutnya selain qada adalah puasa nazar. Bagi bapak ibu yang pernah punya nazar, lema lamun tulak bis bayar utang, ya ke puasa seminggu. Begitu selesai utangnya terbayar, lupa nazar, maka wajib dibayar. Bapak ibu sekalian, wajib bayar kalau pelunggu punya nazar. Lema lamun mau beli motor
kalau saya selesai sekolah, kalau saya selesai apa saja ibu kerjakan, bapak ibu kerjakan, lalu bernazar, maka wajib dibayar. Itu hutang kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yang wajib juga adalah puasa kafarat. Bukan pelungguh, puasa kafarat. Puasa karena denda. Denda apa? Denda karena di bulan Ramadan bagi yang masih setrumnya tinggi, berjorak-jorak kancinan kanak, jari batal puasa. Saling godet, saling kejitin, onek-onek dalam kamar, batal wah puasa niki. Nah, itu namanya puasa kafarat. Apa hukumannya? Zaman lain, zaman Nabi membebaskan budak. Mahal zaman Nabi bebaskan budak. Lalu yang kedua, zaman sekarang apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut alias 60 jelo terpuasa. Dia tidak pakai berjorak-jorak ke sini semama angkat. Muna bulan puasa jauh-jauh dulu, dia godet-godet. Sidang dah ibu-ibu, muna mulai godet-godet aman tiang. Jadi wah itu puasa ni, saya pakai wah. Saya pakai dia. Timbang 60 jelo. Ana ember anda bergodet-godet atau 60 jelo. Ya lelah 60 jelo, mesak-mesak dah buat puasa 60 jelo. Begitu hari ke-58 batal, maka ulang lagi dari hari pertama. Karena berturut-turut. Dia kanggo selang-seling si 60 jelo ini berturut-turut, amat sangat berat. Maka jangan bermain-main ketika bulan Ramadan. Siap baru-baru pengantin baru, seberdua anak-anak sekek, jauh-jauh wah dulu. Mune tinggi lalu setrum si mama lalu hanang bangkat lalu hanang pekan tu no, dendek ngerep le balik, pare melet si de bare. Ya, melet si de bare. Nah, saya nyampaikan begini pada tahun lalu saya ngaji di satu tempat arak dengan berketuan wah Pak Ustaz ni. Atendak terkena 60 jelo menit tentang berembe hukum. Tiang batalang juluk puasan tiang kelemak-lemak ngupi tiang. Suruh tiang inan kanak endah nyampah juluk kan dia terpuasa. Kan kanggo tebegawian. Kanggo tebegawian tengari-ngari jarak-jarak zuhur sambil tinduk tengari kan. Arak sayi terganti berarti kan itu anda terpuasa. Momot yang secara akal kena. Karena iwan dek puasa pun nggawe hubungan suami istri. Lagu ngonek-ngonek mikir dia. Niat dem batalang puasa anda apa? Lamun niat dem batalang puasa gara-gara dem melet serabi no batal. Serabi lak-lak. Lamun ino ni ada timak dengupi julu, demangan julu, apa dekakan julu lagu ino niat utama anda tipak sekenu ino batal. 60 jelo harus diganti. Oh ngono Pak Ustaz. Iya mun dia angka mun melet lalu ngantiang anu iya. Mun masih tinggi setrum de barah ye kadu berbuka wah. Tagahna mulai ngebang dan Allahu Akbar non teh ke teu kong koy wah nang kamar blek apa ngamuk-ngamuk wah tuh di dalam dua-dua berbuka itu bila perlu sampai sahur bareng enggak masalah makan sahur apa dijerak ndar malak sih dah uhilla lakum lailatas siyami rafasa bahasa Allah uhilla lakum dihalalkan bagi kamu lailatus siyam pada malam bulan puasa rafas. Apa ran rafas? Ino. Jadi yang tangan ya. Jadi mun melet lalu dendek membeli serebi sekeno ino dendek. Beli yang dari diri dia serebi asli inde tono tiang no ya. Ya wah kada buka. Timbang lalu nempekan. Niki para jemaah sekalian. Ya. Jadi ada kafarat jima 60 hari. Kalau ndak bisa 60 hari diganti dengan 60 mud. Semut niki 7,72 gram atau 3/4 kilo satu mud. Lagu aten ndak susah-susah sekilo wah situ hitung ya. Jadi sejelo puasa sekilo beras. Nah berarti lamun tenyenjeng dak sekali gara-gara berhubungan suami istri berarti ngende kena 60 kilo. Kira telung dasa 60 ya. 60 kilo. 60 kali pira sekilo nih ke? Pira sekilo?
10.000, 600.000 berarti. Gara-gara ye luek kepeng deh, aruh ke bekeh meh, binan kanak temen teh, piran ke, tegak terjerak kamu noh, nih kepeng 600 terus bagian dengan, tuh dan si miskin bagian. Ini endah dek nak kanggo mentang-mentang de luek kepeng terus mempermainkan hukum agama. Dek nak bau endah, dek nak bau. Lagu tegangan tinggi ni Pak Ustaz, angkat di mana tegangan tinggi bareh, tegangan muni beduk doang per kanggo. Dek nak kanggo. Gara-gara tiang ingat beduk, ingat tiang bercerita sekedip. Arak batur tiang dosen, waktu tiang jalan-jalan lek Surabaya jauh ni si iya. Jadi dosen lek Surabaya. Cerita lek tiang waktu ni sekolah S3, telulan sekali pun nulis anang barang senina. Telulan sekali nulis jang senina. Lek sopok waktu nulis telefon senina, halo ma. Iya pak. Aku nulis jemaah. Pokoknya jam 11 dek bikanggo jok mbembe. Terus kanak-kanak suruh jadi wah bekedek jauh-jauh. Paham sih dah? Iya kumbe kan derere. Hah? Pokoknya bekedek wah jauh-jauh. Bila perlu sade kepeng pada 10.000, 50.000 suruh yang beli permen. Noleh mas bagai kan beli permen. Aten ngone ule. Tahu para jemaah sekalian. Ngantina jam 10 dia manulek, ngantina jam 11 dia man datang senina wah nganti. Wah ingat senina meriri diri berpupur bercelak. Karena jam 11 sesuai si janji dia man datang tetanggana. Bu, ayo kita ngelayat sebentar. Siapa meninggal nih lek? Mari bahasan teh 5 menit lau kira-kira. Kita ngelayat sebentar. Oh iya sudah. Saya mate. Lalulah yang ngelayat ibu ini bilin semamana. Begitu na lalu ngelayat datang wah semamana nembali. Gita-gita na balik sepi ngamuk silih. Kurang ajar. Wah ku badak dendek ketok-ketok kan bilin aku. Akhirnya telepon sini na. Halo, mbak Tobi. Pembahasan itu bahasa Mamban. Mbak Tobi. Ini arak dengan mati nih. Baca tu nek. Ni luek barang teh nih. Dek nama 5 menit. Malak telepon sini na. Yang ni baca tu lek. Ndak manjulu. Sampai setengah jam, sampai sejam dek nama nulek. Karena ndak enak. Karena barang ibu-ibu si lain harus barang. Kontek cerita ya sejam kemudian ule datang. Wah biar nang mbe je. Bersemamban terkadung ya. Wah biar nang mbe je ini. Angkat no dengan mate. Itanglah mun dengan mate tiba bi 3 jam lek tonon dek bau hidup ni si hidup ini juga semate. Ni si hidup ini juga semate. Kamu doang tahunya mate endah. Mah nyala. Nah jadi ini cerita batur tiang. Ia sendiri bercerita kan ia pegawaian. Ia pegawaian. Lanjut para jemaah sekalian. Jadi puasa kafarot niki sebabnya karena jima di bulan Ramadan. Terus kafarot si kedua karena melanggar wajib haji, lek pelungguh si haji. Kafarot. Misal datang si Jok Mekah ndak ada tawaf kudum, maka dendanya dam. Kalau ndak bayar dam menyembelih seekor kambing di Mekah, maka puasa 10 jelo. Caranya bagaimana? 3 jelo le Mekah, itu jelo le Bali laun mendule. Melanggar dam. Ndak ada melontar jumrah. Kena dam, bayar puasa 10 jelo. Dalam pakaian ihram sudah melanggar haji. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Wala rafasa, rapas sudah. Aran rapas inu wah. Ngeraos si apa rana? Ngeraos si porno ini orang rapas. Batal atau benda batal apa rana? Wajib haji, wajib bayar dam. Wala fusuqa, fasik. Apa itu fasik? Mbaita hapen dengan di Mekah. Fasik karena tempeleknya dengan di Mekah di narak salahnya, fasik karena maka bayar dam. Apa damnya? 1 ekor kambing puasa 10 jelo. Luwe. Ada banyak wajib haji yang kalau dilanggar tidak batal hajinya tapi wajib bayar dam atau kafarat dengan puasa kafarat. Kemudian orang yang melanggar sumpah. Ini dia bayar girang main-mainang sumpah. Haram dia kuah ngende. Lagu wah sih dah. Haram dia kuah atau polisi lebih berat balik demi Allah ngende.
Demi Allah, siaran demi Allah penundek dah tetu gawe dah pun dengan nundek wah, atau sebaliknya wah gawe dah pun nundek kuah. Nah, maka kafaratnya puasa mereka beruin 60 jelo de puasa gawe tu no. Gara-gara kena segede-gede ku haram penjual dah haram-haram ni. Dia nak bau. Bahaya ini. Nah niki model-model puasa wajib. Ni. Jadi puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa kafarat 4 macamnya. Ada puasa sunnah luwe, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Asyura dan seterusnya luwe. Ada puasa makruh. Mbak kenapa puasa makruh? Puasa bilang jelon dek wah mentelah. Misal bulan Sa'ban ini, langan rubin tanggal saya de puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa pul. Malak jemaah Senin, Selasa, Rabu, Kamis pul de puasa, maka jatuhnya makruh. Dia dek gawe. Kemudian yang terakhir puasa haram. Puasa haram itu adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dek tekanggu. Jadi para jemaah sekalian, insya Allah le jelo Sabtu karang telu Sabtu untuk puasa tanggal 2 April menurut Muhammadiyah. Ini si bajang-bajang tiang ingetang si de. Ada kemungkinan jemaah ini yang berbeda jelon puasa itu jelo lebaran. Arak si tele ini. Papah puasa turutlah si kemudian. Misalnya dekat Muhammadiyah jelo Sabtu, terus pemerintah jelo Minggu, jemaah jelo Minggu ngena. Lagu jemaah lebaran, pilihannya si berjulu. Pirang dengan lebaran, mun dengan si puasa lek Sabtu, lebarannya misalnya lek Sabtu. Mun dengan si puasa lek Minggu, lebarannya lek Minggu. Minggu ya lebaran lek Sabtu. Jadi si papa lebaran si julung baitnya, papa puasa si mudim baitnya. Ino yang dah dendek ngeno. Mun ngikut Muhammadiyah berjulu. Mun ikut pemerintah mudian. Ngono loh. Dendek mai doang, nggih. Nah niki mengenai puasa. Lalu niat puasa para jemaah sekalian biasa suasida. Apa kata berniat? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatihi lillahi taala. Apal selaput piran terbaca. Piran berniat. Terberniat niki lengan jerak tersembayang maghrib lek kekelem sampai ndek naman subuh. Mun liwat subuh hampa de berniat ndek nesah batal. Iki fikih tegas. Di narak toleransi niki. Jadi batas terberniat niki waktu tarhim niki. Salatu wassalamu alaihi. Ayo enda makan sahur bau masih. Nah mengenai makan sahur endah para jemaah sekalian, lu itu salah. Terutama ibu-ibu ini, ina-inantian. Arak ini entan mangan sahur. Tegene jerak terawih, arok kumangan bemah. Bareng di kesempatan uras. Mun de mangan jerak de terawih, ndek mangan sahur ran. Mangan kekelem ran. Apa kenana mangan sahur ino uras bareh jam 3 jam 4 ino. Timak dengin marak seteguk air ya ran mangan sahur ino. Apa mau teh afdal pahala petan teh. Bukan mangan sahur. Pahala de uras beribadah kepada Allah. Ino. Jadi ina dendek mangan sahur jera de tarawih. Kan ide lapar ini ya. Ide lelah tarawih lapar terus mangan. Sei ide jadi mangan sahur dendek uras. Ini dia mau pahala sahur. Dia mau ni. Niki mengenai niat. Jadi batas niat itu antara maghrib, jarak maghrib sampai sebelum subuh. Terus berdoa si bareh. Doa berbuka. Apa kata doa berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ente lagu ingat ini bagus artinya. Mun dia tahu artinya dia ndek kagok main minang ya. Arak dengan sekolahan anaknya le madrasah le Kediri. Ule ke kanta anakku si sekolah madrasah kan pimpin terdoa untuk berbuka. Ngono anaknya berdoa si anak ini.
Allahumma lakasumtu wa bika amanku wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sini nana. Bukan nama doa yang ina enda. Tahu mana? Allahumma lakasumtu wa bika amangku wa bika inangku wa bika papuku wa bika adingku wa bika kakakku seleput dah ke. Bingung kadang ini tutuk na jarina. Ingat salah ngaji. Nggih. Aman tu ndek nak amangku. Salah sini berdengar. Maka amak doang doa yang ni. Ya kena. Jadi dendek main-mainan doa niki. Berikut lanjut para jemaah sekalian, rukun si kedua menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum kita sampai kepada hal yang membatalkan puasa, tiang sampeang fikih tentang siapa yang wajib puasa, tidak wajib qada. Pertama tidak wajib dia puasa, tidak wajib juga qada siapa? Orang non muslim. Luit dengan non muslim senina semama ni misalnya semama puasa senina kerana non muslim dia nak puasa atau puasa sekedar menghormati semama ni dia narak kenana. Jadi dia mau ganti mau apa ndak ada urusan. Atau si kedua anak kecil. Atau si ketelu dengan gila dengan jogang. Mau narak dengan jogang le bulan puasa tak nak jogang tengah dapat datang puasa jogangnya. Bareh tengah jerak lebaran sehat dia. Apa dia ganti puasanya? Ndek nulak kerana ia jogang. Tidak ada hukum bagi orang jogang. Bebas. Lagu dia yang kata tu jogang dia diri dah. Ay aku jogang ini. Dia aku puasa. Wah ni je nyala itu. Piana dia jogang bilang puasa. Lalu tentu si dia jogang. Lalu ndak macam-macam. Okay? Tentu si dia jogang. Lalu si kedua, tidak wajib puasa tapi wajib qada. Siapa itu? Pertama orang sakit. Tadi, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu dalil. Lalu yang kedua, haid atau nipas. Ida si haid. Ida si haid atau nipas nganak betian belik kanggo dia berbuka, kanggo dia puasa. Lagu ingat misalnya pas netemu puasa ia tak ada betian beli atau ia tak ada anak, berarti pol sebulan dia ada puasa. Nah, bare beruk dia mau ganti ia, beruk dia 20 berganti, berdai si dia si puasa malah. Berarti pira utang dah? Pira? 10 beruk dia 20 mengganti dah, si telung dasa. Berarti si 10 ini tahun dia ganti. Tahun mudi, tahun berikutnya. Malah datang puasa, ia tak ada betian, malah betian beli. Bilang puasa nak betian sendiri. Maka lalu balak semamak dia. Dia kusemal kena. Ida doang mai. Aku lelah ini berhenti puasa dong. Entah kena semamak dia cuma. Masa bilang puasa dia betian. Munda mele sida cuma mua sayang aku sanggup kebetian ni kena semamak dia. Kena enara malak betul puasa mudi betian, puasa berikutnya betian munara 10 misalnya beruk dia ganti berdait si puasa berikutnya maka dua gawe dia qada puasa bayar pidyah, dua bayaran dia. Puasa si julu bayar pidyah, puasa si tahun rubin bayar qada, dibayar dengan qada, dua ganti dia sepetian ya. Lalu berikutnya dengan si musafir. Musafir baru bercerita dengan si perjalanan. Sampai di mana? Arah dengan ngone berketuan lihat tiang lihat teko. Selama na begawian di Malaysia di Nuah puasa berarti dengan ini dalam mangan tiang. Karena di berduit dengan Malaysia dengan ini sebuah ketuan ngone ini ki. Jemaah lihat teko ni ki. Selama na puasa karena ia begawian di Malaysia di Nuah puasa. Lagu tengah ulak ia tak nak kada ya. Bagus le umbe-umbe. Sok nak kada ya. Dan sampai di dekada yang nanti ya. Lagu sengaja yang batalang ya karena si dia begawian. Mundek dia begawian apa dia batalang je. Tidak mempermainkan hukum Allah nanti yang no. Nah, terus berikutnya para jemaah sekalian, uzur syar'i. Uzur syar'i yang dimaksud adalah dengan si sakit. Sakit toa, sakit karena toa atau sakit karena misalnya diabetes, ginjal dan seterusnya. Silahkan, boleh dia tidak puasa, tapi nanti ketika dia sehat dia harus diqadha. Yang ketiga modelnya tidak wajib puasa, dia wajib berganti dengan lain ganti ia. Saino dengan si sakit dia narak kemungkinan sehat. Misal
arak dengan koma sampai sebulan-bulan. Tahu daran koma? Pingsan. Metene doang maleng yak na doang arak lagu nentang ngumbe-ngumbe. Arak batur tiang siwak bulan na koma. Apa na mati? Siwak bulan. Nah, lek dengan sini kadang dia mungkin sakit, maka dia wajib lek ia. Saya tak wajib. Keturunan ahli warisnya mempuasayang ia. Ingat bunda berdua ina amak singeno. Dendek papahna. Pira puasanya inan terumin. Talung desa kan sebulan sakit. Aku sih dah puasayang. Kamu ke? Papa puasa selalu bersiri-sirian. Pada tengah ninggalang. Meja. Nuka kepeng inan tersim bilang itu pira kepeng sejuta mai aku kepeng aku tipak na papa kepeng je aku tengah puasa je ente sida wah kamu ini wah kalte ini nah niki mun sakit permanen secara terus menerus maka puasanya itu diganti oleh ahli waris mun dek narak mele bayar fidyah per hari sekilo atau dengan si ope dengan toak si ope arak dengan timan dengan toak ope yang dah arak pendek papu ida puasa aku papu padahal baru nyampah 2 kali barang karang 2 jam dah berdait dah yang ngupi yuk papu kan jadi dah puasa kan dah baru dia nabi bulan puasa nak ope laun ke puasa mudi ya opa dengan si ini dah ndek na wajib le yang ganti puasa saya wajib na ahli warisna anakna papuna jemaah atau mun narak mele bayar fidyah nah niki hukum mengenai puasa nah karena niki wahai sebenarnya masih si batalang puasa sunah-sunah puasa si makruh le dalam puasa masih luek lagu kana wah jam isa niki tiang yang sudah berketuan saja hadirin jamaah langsung kepada simak dulu mengenai persoalan puasa wajib, puasa sunnah dan puasa kafar. Nah ini barangkali di nikmat jelas masalah disampaikan di Bapak Wali dulu ada yang jelas karena belum jelas dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali jadi cukup jelas. Namun ingin yang pertanyakan ini ada satu ini Bapak. Pada suatu hari saya pergi musafir merantau ya umpamanya ke daerah Bali ini karena kita menggunakan kapal laut jadi tentunya dalam kapal laut ini kan goyang ombak pelik macam nah sehingga mengakibatkan kita tidak mampu untuk melanjutkan proses zikir di bulan Ramadan ini apakah kita memilih melanjutkan puasa ataupun mata ini dan ambil kesempatan ini kita ganti dengan mengkodoknya apa bagaimana. Jadi yang kedua ini cara atau alasan kita musafir untuk boleh kita memecah puasa ini kira-kira ada tinggi tangannya batasan-batasan di oke utama apa tentang tidak kuat ini. Nah, itu ada dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai masalah musafir bagi Bapak. Jadi, musafir kirana bayar yang motor bis di jurusan Madiun di bulan Ramadan. Nabi kepolosan itu dengan beban apapun memantau dengan itu jelasnya memantau kan benar ini astagfirullahaladzim maksudkan membayang bahwa mungkin yang saya jadi waktu tidak mana kita situasi
ini arah sering untuk macam sholat ini. Arah sekarang sholat apa? Terima kasih. Apa? Baik, telu juluk lagi. Pertama, naik kapal, terus goyang, mabuk. Terbertahan puasa atau terbatalang puasa. Lebih bagus debatalang puasa. Bahkan saya lalu musafir lebih afdal dekna puasa secara fikih. Legu kanggo terpuasa munang kanggo timbang terbegenti jemaah mesa-mesa terpuasa dengan lain mangan, lebih baik terlanjut. Lagu ingat, ini rukhsah. Apa ran rukhsah? Keringanan, hadiah yang diberikan oleh Allah. Makanya dibawa ayat niki, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini bawa ayat surat Al-Baqarah 180 telu niki. Allah menghendaki bagimu kemudahan, Allah tidak menghendaki bagimu kesusahan. Mundekna bau si ida batalang batal. Lagu ingat syaratnya, pamangkana maridon au ala safarin, sakit atau musafir. Peketuan berikutnya bebatas musafir. Ara ulama ngono belu 10,6 kilo musafir. Ara sinde ngadu ukuran sepanjang dia lelah di perjalanan itu jauh, melelahkan perjalanan ini. Lagu neke jangan dan jauh. Dan Jakarta ribuan kilo dia dulu lelah karena dia tokol. Krok le di atas pesawat sampai sini di Jakarta dia lelah. Nah, timbang terbegenti lebih baik terlanjutan puasa. Lagu kanggo terbatalang, kanggo dia luwe dengan batalan. Dia silih dengan batalan. Nah, sinde na kanggo itu ya nanguna sebe makan bekan demangan. Aku musafir. Ih, balen le mamban, le mamban. Aku musafir nanguna sebe. Ini kan itu musafir. Mun sebe tok musafir apa tok mangan. Ini jendek na bau. Dia kena ini. Kemudian perketuanan dengan si kedua Haji Farhan. Dia nak tahu masalahnya kenana na mangan sahur, ternyata ini yang nyampah. Kenana mangan sahur ternyata nyampah. Sepanjang dia tahu memang asli dia tahu, maka itu rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Pada mohon maaf jemaah jelo-jelo pertama, jelo kedua puasa girang itu lupa. Ini si biasa ngupi kelema. Lupa sih dia bahwa jelo ini ide puasa, piang dia diri do kupi. Terus beruna setengah astaga aku puasa, langsung sepang. Lagu mau ingat aku puasa, lagu tu nak karang sekali berbeza. Wah, muniki je wassalam puasa anda. Pada ngene angkat anak anda le pekihna. Simbatalang pahala puasa 4. Pertama dengan sebegibah. Munderosin dengan hilang pahalan puasa anda. Dia dulu kada, dia dulu berhenti. Lagu dia mau puasa 0. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal ats. Luwe dengan puasa dia nemu apa-apa dengan puasa kecuali lapar dan dahaga. Saino pertama dengan segirang rosin dengan bulan puasa. Ndak baik dan rosin dengan bulan puasa. Hilang pahalan puasa anda. Si kedua dengan si memfitnah. Si ketelu dengan si berjanji palsu, sumpah palsu. Si keempat orang yang memandang dengan syahwat. Ngene yang kata yang sampai yang pengajian langsung arah ibu-ibu berketuhan, Pak Ustaz, neke mun tembuka HP kadang-kadang dia tersengaja. Kan mohon maaf dia sebut HP. Begitu dia buka HP tiba-tiba gambar sebesar keno-keno ini dah ide. Gambar dan besengkaro, gambar dan macam-macam dah ide dia sengaja. Kumbe ino. Mun dia sengaja rezeki dengan Allah. Lagu mun dia terus peler ya. Batal puasa anda. Dia mau pahala puasa, hilang pahalan puasa anda. Dia nak batal. Lagu hilang pahalan puasa anda. Padahal semua liwat dengan anda. Mohon maaf ini kadang-kadang bulan puasa kan sering kita nang luar daerah naik pesawat. Kita terus lihat pramugari ini kan, tombol yang buat pramugari ini sehingga sendiri. Yo, mohon maaf ini le. Bahkan dari ya tentu ini pakaiannya seksi-seksi maksudnya. Mau liwat le deket deh, ya rezeki ya kan, ya liwat. Masa ada pedem, ayo aku puasa. Ngeri aku udah aku puasa. Gita ya, karena ia datang. Lagu ndak peler. Munda
peleri. Iya simbah batalan puasan deh. Dia sengaja kan? Iya datengin si deh. Tiba-tiba liwat dengan ingat pakaiannya seksi le julun deh. Ida puasa, kita deh. Masya Allah aku puasa. Langsung alihkan pandangan. Rezeki deh ini. Rasulullah mau nih rezeki deh ini. Nah lagu mau de peleri malah. Lah ini aku udah sampai biluk dengan kita ya. Bah. Batal puasan deh. Nah terus yang terakhir bro, masalah apa? Sembahyang terganti si kafarat atau pidyah. Ada dalilnya dua pendapat. Majelis Ulama Indonesia membolehkan fidyah solat. Satu solat, satu waktu solat, satu mud. Majelis Ulama Indonesia, karena kita ahli sunnah wal jamaah maka kanggo. Ya, tapi banyak ulama, terutama mohon maaf, mazhab Hambali ndek nara. Yang ada itu hanya puasa karena jelas ayatnya, ya. Jelas ayatnya. Mun sembahyang ndek nara, tetapi ulama ahli sunnah kalau puasa boleh, salat juga pasti boleh. Kias. Maka luwe itu limamen munara dengan mati pidihang. Saya tahu arak saya sembahyangna. Kanggo li ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah niki jawaban tiang. Terakhir, ibu-ibu di mana ada beketuan tiang badak sida. Jemaah mun puasa kan girang de ngerasa makanan deh mun ngelak. Apa ngende? Colet deh. Colet apa ndek? Colet. Telan apa ndek? Hah? Ndek. Mun de rasa memakanan le waktu de puasa hukumna makruh. Berjemaah ini. Ini sengelak-ngelak makruh. Apalagi mohon maaf rasa ada ya telan deh wassalam puasan deh. Nah oleh karena niki araan dendek gawe, dendek rasa. Masalahnya adalah itu si bapak-bapak ini. Bareh begitu dia berbuka darah rasan siana semprak dia senina deh. Dia biar yang mahal ke siapa deh kan dia nyemprak senina deh. Harap maklum si dia itu si mama. Oh senina aku ya puasa ngene dia sempat ngerasa. Jadi kita maklum dah sini senina ada dah. Dia cuma mau sini semama dengan ongkat. Kan wah badan ini dari pengajian sebagai mutawali. Terus keasinan misalnya. Dia tidak sili itu si mama. Maklum itu kenyakan dengan puasa. Karena senina tu mungkin takut batal puasanya dia namanya nyicipinnya makanan ini. Nggih ibu-ibu nggih. Nah nak tiang nggih. Nah niki Pak. Cukup nggih? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, luar biasa pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan cukup menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam menjalankan ibadah Ramadan yang akan datang. Sebagai penutup, mari kita doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Wali. Para jemaah sekalian, sendet tiang man berdoa. Pertama tiang nunas ampun maaf lek pelungguh sami selama tiang nyadik pengajian mungkin arak ongkat tiang bahasan tiang si salah. Nggih tiang nunas ampun maaf. Atau si kedua mungkin kadang-kadang contoh narak dengan tersinggung. Mohon maaf sekali. Ndek narak maksud tiang nyinggung saya ndek narak. Semata-mata jadi bahan pengajian. Atena apa rana? Atena mudah mengerti apa tiang contoh-contoh. Dia narak maksudnya nyinggung lain-lain. Mohon maaf sekali lagi dia narak nggih. Yang nunas maaf nggih. Nggih, jadi apa rana? Nol kadang tetema bulan Ramadan. Si kedua berdoa tengendeng oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan belo umur ten pada itu si bulan Ramadan si akan datang. Dia ingat atena bagus ibadah tele bulan Ramadan ini. Anggap Ramadan si jemaah niki Ramadan terakhir le dalam umur hidup teh. Sehingga ngisi teh dengan segala amal ibadah seluwe-luwe ibadah karena namanya sahrul ibadah, bulan beribadah. Untuk masalah dunia kurangin dulu. Nggih. Nah mudah-mudahan tersehat, mudah-mudahan neluwe ibadah tele dalam bulan Ramadan niki, dan mudah-mudahan segala amal ibadah sing gawe tele bulan Ramadan jemaah niki insyaallah diterima si Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatis salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian juga